Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan megah, hiduplah seorang raja bijaksana bernama Prabu Sri Mahapunggung. Sang raja memiliki 4 orang anak yang cantik dan tampan, Dewi Sri, Sadana, Wandu, dan Oya. Suatu hari, Prabu Sri Mahapunggung dan permaisurinya menginginkan Sadana untuk segera menikah. Sang raja telah menyiapkan calon istri yang bernama Dewi Panitra. Namun, Sadana menolak, karena ia tidak ingin melangkahi kakaknya, Dewi Sri, yang belum menikah. Keputusan ini membuatnya merasa bingung dan sedih. Dengan hati yang gundah, Sadana akhirnya memutuskan untuk pergi meninggalkan istana tanpa sepengetahuan keluarganya. Ketika mengetahui kepergian putranya, Prabu Sri Mahapunggung murka. Ia menganggap Dewi Sri sebagai penyebab Sadana menolak menikah, sehingga dalam kemarahannya, ia menjatuhkan kutukan kejam. Dewi Sri dikutuk menjadi seekor ular sawah. Sadana dikutuk menjadi burung seriti. Dalam wujud ular sawah, Dewi Sri meninggalkan istana dan mengembara hingga tiba di sebuah kampung bernama Dusun Wasutira. Di dusun tersebut, hiduplah seorang petani baik hati bernama Kiai Briku. Saat itu, ia tengah menantikan kelahiran anak pertamanya bersama sang istri. Suatu malam, Kiai Briku mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpi tersebut, ia mendapat petunjuk bahwa anak yang dikandung istrinya adalah titisan Dewi Tiksnawati dan akan dijaga oleh seekor ular sawah. Keesokan harinya, saat Kiai Briku pergi ke lumbung padi, ia melihat seekor ular sawah. Ia teringat akan mimpinya dan memutuskan untuk merawat ular tersebut dengan penuh kasih sayang. Ketika anaknya lahir, benar saja, bayi perempuan itu selamat dan sehat. Kiai Briku pun meletakkan ular sawah itu di dekat bayinya sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan. Sementara itu, Sadana telah kembali ke wujud manusia berkat bantuan seorang pertapa sakti bernama Bagawan Brahmana Marhaesi. Tidak hanya itu, Sadana pun telah menikah dengan seorang putri cantik bernama Dewi Laksmitawahni. Kabar bahagia ini akhirnya sampai ke telinga Dewi Sri. Ia merasa lega dan bahagia karena sang adik telah menemukan kebahagiaannya. Tak lama kemudian, para bidadari dari Kahyangan turun dan menemui Dewi Sri. Dengan penuh kasih, mereka mengembalikan Dewi Sri ke wujud aslinya sebagai Dewi yang agung. Kiai Briku yang menyaksikan kejadian ini merasa terkejut sekaligus bersyukur. Ia baru menyadari bahwa ular sawah yang ia rawat selama ini bukanlah ular biasa, melainkan perwujudan dari Dewi Sri sendiri. Sebelum kembali ke Kahyangan, Dewi Sri memberikan pesan penting kepada Kiai Briku. Ia meminta agar Kiai Briku selalu memberikan sesaji di ruang tengah rumahnya. Hal ini akan menjamin kesuburan tanah dan kecukupan sandang pangan bagi keluarga dan masyarakat sekitar. Sejak saat itu, Dewi Sri dan Sadana dihormati sebagai simbol kesuburan dan kemakmuran bagi hasil bumi. Legenda ini mengajarkan tentang pengorbanan, kesetiaan, dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Hingga kini, kepercayaan kepada Dewi Sri sebagai pelindung pertanian masih hidup dalam tradisi masyarakat Nusantara. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah legenda Nusantara lainnya.